Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan materi di dalam video pembelajaran ini yang berjudul Motivasi dan Perilaku Kerja Sumber Daya Manusia, yang disusun oleh kelompok kami yaitu Arga Bayu Pratama dengan NIM 206-2064, Awalul Fitriana dengan NIM 206-2069, dan Ayu Kapidia Umulia dengan NIM 206-2070. Di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Pengertian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kemauan berupa dorongan yang timbul dalam diri seseorang dengan sadar untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu, atau usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu hal karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan atas perbuatannya. Dari istilah yang sudah saya jelaskan di atas, motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi merupakan konsep yang abstrak, tidak dapat terlihat tapi dapat disimpulkan dari perilaku yang terlihat. Motivasi merupakan sesuatu yang multifaceted, artinya seseorang dapat saja memiliki beberapa motivasi yang bekerja dalam satu waktu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan konsep motivasi. Suatu motif didefinisikan sebagai kesiapan dorongan khusus dari seseorang atau individu untuk melakukan atau melanjutkan serangkaian kegiatan atau yang ditujukan untuk mencapai beberapa sasaran yang telah ditentukan dipuaskan. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah sebagai berikut, yaitu 1. Model tradisional untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang, barang, pegawai, atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua, ada model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang motivasi dan kinerja. Pengertian motivasi sendiri sudah dijelaskan di dalam materi sebelumnya. Motivasi sangat berkaitan dengan kinerja seseorang terhadap perusahaan. Menurut Robbins, kinerja adalah sebagai fungsi interaksi antara kemampuan dan motivasi, yaitu prestasi kerja. Jika ada hal yang kurang memadai, maka akan mempengaruhi hasil kinerja yang negatif. Motivasi diartikan suatu hal yang diserahkan dari satu pihak ke pihak lain, agar pihak yang diberi itu motivasi tersebut tergerak dan terpengaruh untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu hal untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi muncul karena memiliki tujuan positif untuk mewujudkan berbagai target yang dapat dicapai, misalkan memaksimalkan kinerja seseorang. Motivasi dapat berfungsi sebagai jalan keluar seseorang untuk menyelesaikan masalah dan menyadarkan individu agar memperbaiki masalah yang telah mereka lakukan. Dalam lembaga pendidikan sendiri, motivasi kerja juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Pendapat tersebut dapat diterima dengan benar di mana variabel motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja, artinya setiap terjadi peningkatan motivasi kerja akan meningkatkan kinerja guru. Dengan demikian, meningkatkannya motivasi pekerja akan meningkatkan kinerja individu, kelompok, maupun organisasi, sehingga dapat mencapai target organisasi yang lebih ditetapkan. Guru diharapkan oleh orang lain agar dapat menimbulkan dan mengembangkan motivasi
Dengan adanya motivasi dari guru diharapkan dapat menjadi faktor yang berarti dalam pencapaian tujuan dan pembelajaran. Untuk materi yang keempat, yaitu intervensi pada motivasi kerja. Intervensi adalah solusi untuk kesenjangan kinerja dalam organisasi yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok karyawannya. Intervensi motivasi kerja memberikan pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap aktivitas kerja, dan intervensi motivasi kerja juga berpengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap efektivitas kerja. Untuk menganalisis intervensi motivasi kerja berpengaruh positif signifikan antara budaya organisasi terhadap efektivitas kerja melalui motivasi kerja. Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi dalam kinerja seseorang karyawan atau tenaga pekerja. Oleh sebab itu, rangka upaya meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari intervensi terhadap motivasi sangat penting dan dianjurkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode dan alat motivasi kerja. Menurut Hasibuan, menyatakan ada dua metode di dalam motivasi, yaitu yang pertama motivasi langsung atau direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang nyaman, suasana lingkungan pekerjaan yang baik, dan penempatan karyawan yang tepat. Motivasi tidak langsung sangat besar pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan, sehingga produktivitas kerja meningkat. Setelah itu ada model motivasi kerja. Ada beberapa model di dalam motivasi, yaitu 1. Model tradisional yang mengemukakan bahwa untuk memotivasi pelaku supaya gairah bekerjanya meningkat dilakukan dengan sistem insentif, yaitu memberikan insentif material kepada pelaku yang berprestasi baik. 2. Model hubungan manusia yang mengemukakan bahwa untuk memotivasi pelaku supaya gairah bekerjanya meningkat maka dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial. 3. Model sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa pelaku dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang, barang, atau keinginan akan kepuasan saja, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini, pelaku cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi kerjanya yang berarti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.